dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Sebelum kita memulai renungan saat ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Saat ini anak-anak-Mu memohon kasih dan karunia supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu di dalam renungan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya, amin. Mari kita baca di dalam Zefanya 1 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata di dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaan akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Judul renungan kali ini adalah mengental seperti anggur. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud mengental seperti anggur itu? Mengental seperti anggur di atas endapannya. Jadi orang zaman dulu itu membuat anggur dengan cara diperas dengan batu biasa tanpa alat. Karena zaman itu mereka nggak punya saringan, jadi diperas dan airnya dituang di sebuah tempayan serta bijinya juga masuk dalam tempat itu, kemudian dicedok bagian atasnya karena ampasnya yang ada di permukaan. Kemudian anggur itu didiamkan dan gak boleh diguncangkan selama beberapa hari. Itu supaya kotoran yang di dalamnya itu mengendap. Jadi seperti kata anggur di atas endapannya, istilah itu digunakan untuk menggambarkan keadaan orang yang sudah puas dengan dirinya sendiri atau puas dengan pencapaiannya sehingga mereka nggak menginginkan perubahan. Apa sih yang membuat orang berubah? Yaitu adalah proses yang terus mau digoncang, diendapkan, digoncang, diendapkan, digoncang, diendapkan, terus seperti itu. Jadi ketika kita mengalami proses tersebut, kita akan semakin hari kualitasnya akan semakin luar biasa. Orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dijelaskan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, yaitu sebagai orang yang acuh tak acuh serta yang puas dengan dirinya sendiri. Kayak kita nih, hidup dengan senang, mudah, nyaman. Tuhan yang menjadi hal terakhir dalam pikiran kita. Tapi ketika kita kesulitan gitu, baru kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yaitu ya kita seperti itu karena kita memiliki perasaan puas dengan diri kita sendiri. Jadi teman-teman semuanya, kepuasan akan diri sendiri adalah sebuah paku atau gantungan di dalam hidup seseorang yang bisa dipakai oleh iblis. Jika kita berpuas diri sehingga menjadi acuh tak acuh, menjadi apatis atau menjadi som-som kuku, maka hal itu akan menjadi kanker yang bukan hanya melemahkan hidup kita, tetapi bisa menghancurkan hidup kita. Maka dari itu kita harus menghindarinya. Jadi pada intinya teman-teman, jangan mengental seperti anggur, menjadi acuh, menjadi gak peduli. Memang benar, Allah Bapa adalah Allah yang memelihara kita dan mencukupkan kita. Justru karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, seharusnya membuat kita makin giat melayani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, itu adalah renungan singkat dari saya.
Mari kita berdoa untuk menutup renungan singkat hari ini. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah Kau berikan untuk mengingatkan kami agar tidak acuh, menjadi tidak peduli dengan sesama kami Tuhan, dengan lingkungan kami Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia di dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan, baik ketika kami sedih, ketika kami senang, ketika kami sedang terpuruk, ataupun ketika kami sedang mengalami rasa damai ya Tuhan. Ajari kami untuk tetap bersandar kepada Engkau, tetap mengingat Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.